yaitu diseminasi budaya positif. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Pada kegiatan ini yaitu presentasi untuk kami yaitu CGP tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama ini nanti presentasinya akan disampaikan oleh Bapak Nur Hasan. Tapi sebelum presentasi marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Mari saya hendarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya yaitu presentasi dari Pak Nur Hasan tentang diseminasi budaya positif. Monggo kepada Pak Nur Hasan. Terima kasih Bu Ali. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya yang telah sudi meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 11. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari siang ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semoga kita menjadi umatnya dan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga mendapatkan syafaat nanti di yaumul kiamat. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya memaparkan mengenai budaya positif. Tapi kelihatannya ini sudah pagi menjelang siang, kelihatannya agak ngantuk. Mungkin kita coba yel terlebih dahulu ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Bataret bisa. Oh, gitu ya. Oke. Kita ulang lagi. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa, SMK Negeri 1 Bataret. Terima kasih semuanya. Oke, kita coba langsung masuk ke materi ya. Tapi mungkin sebelumnya bisa disimak terlebih dahulu di layar, oke. Di layar mungkin ini hanya sekedar dan Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar semuanya. Ya, kok tidak muncul? Saya coba ini kok tidak muncul warnanya. Ya, Bapak Ibu mungkin ini kertas ini warnanya putih ya. Jawab spontan saja. Kertas ini warnanya putih. Ya. Nah, gambar susu ini warnanya putih. Sapi minumnya susu. Ya, ini jauh-jauh ini yang kita coba tes gitu ya. Oke, kita coba masuk ke materi. Oke, kita masuk ke materi. Sapi minum susu juga tidak apa-apa. Jadi berarti jeruk makan jeruk kembali. Oke, kita coba ke pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar, banyak mendengar apa itu tentang budaya positif. Ya, budaya positif mungkin Bapak Ibu selalu mendengar, terutama kita di guru-guru di SMK pasti selalu mendengar bahasa budaya, karena SMK itu pasti akan digabungkan budaya kerja atau budaya industri. Ya, Bapak Ibu semuanya pasti selalu mendengar
kata ini. Dan disinilah nantinya saya mencoba untuk memaparkan tentang materi di budaya positif. Budaya positif. Budaya positif di sini kalau kita merujuk di kata budaya, budaya itu sebenarnya adalah suatu cara hidup untuk berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang. Ya. Jadi intinya kalau budaya itu adalah sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki dalam suatu kelompok. Ya. Makna positif di sini adalah bersifat nyata dan membangun. Jadi kalau kita padukan budaya positif, terutama di sekolah, ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini jadi intinya kalau kita berbicara tentang budaya positif, jadi menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolah. Di konsep inti pemaparan budaya positif ini nanti ada 8 hal yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kita mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam nanti kita berbicara tentang 5 posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti adalah kita berbicara tentang restitusi. Langsung saja kita ke yang pertama. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini sebenarnya adalah merancang suatu pembelajaran yang mempertimbangkan proses perkembangan peserta didik terhadap capaian kompetensi. Nah, pembelajaran di sini dirancang itu sesuai dengan kebutuhan murid. Makanya kalau di sini mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini paradigma baru di kurikulum Merdeka ini adalah penerapan profil pelajar Pancasila untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Jadinya kita menerapkan pembelajaran di sini ada yang kita ajarkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di pembelajaran dengan paradigma baru ini kan yang dikuatkan adalah kita saat ini adalah ada yang namanya pelajar profil Pancasila. Pelajar profil Pancasila ini mungkin beberapa mungkin ada yang hafal, mungkin ada yang tidak. Ada berapa kira-kira Bapak? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Gitu ya. Ada 6. Kalau saya sempat mendengar anak saya yang SMP itu ternyata diajarkan menyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kalau anak saya tanya ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Mereka hafal pelajar profil Pancasila ada 6 karena dia diajari nyanyinya, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, gitu ya. Atau mungkin kita praktekkan, gitu ya, nanti ya. Gitu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu kalau biasanya di SD, kalau di SMP jarang sekali dinyanyikan. Ya, kalau di SD, SMP itu. Jadi dan di sini pelajaran pembelajaran para dokter baru itu kan bukan hanya sekedar menghafal itu. Jadi mereka ini dimaksudkan adalah siswa ini benar-benar bisa melaksanakan atau menjadi siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan yang kedua adalah di disiplin positif. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pembiasaan-pembiasaan hal-hal yang baik
mencakup dengan sikap atau perilaku oleh warga sekolah, terutama bagi murid untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan kalau kita berbicara tentang disiplin, kadang-kala disiplin ini adalah berbentuk peraturan atau aturan, gitu ya. Nah, sebenarnya dengan kita belajar budaya positif tentang materi disiplin positif, itu diharapkan sebenarnya adalah murid yang memiliki disiplin positif itu akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan kita sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa itu untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi makna disiplin yang pertama itu kan, kalau kita ketahui disiplin itu adalah anak yang taat aturan, jadi berhubungan dengan aturan atau mungkin tata tertib. Tapi sebenarnya disiplin positif di sini diharapkan itu adalah munculnya kesadaran dari siswa untuk menjadi atau menjalankan nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari dirinya sendiri dan untuk memotivasi untuk mencapai apa yang dari siswa itu sendiri. Itu sebenarnya itu kalau kita berbicara tentang disiplin positif. Jadi bukan terus anak itu patuh hanya terhadap aturan, tapi anak itu memahami, ya, anak itu memahami. Itu tentang disiplin positif. Yang selanjutnya adalah di nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali sebenarnya, tapi mungkin yang saya tampilkan di sini hanya ada dari dua, yaitu adalah P3 atau pelajar profil Pancasila atau dari EBWYP, ya. Itu kalau dari pelajar profil Pancasila tadi sudah kita sempat nyanyikan bersama, ada 6 dimensi. Untuk dari EBO itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebenarnya ada 9 pilar karakter, banyak sekali sebenarnya. Cuma yang kita tampilkan hanya di 2 ini, karena yang diharapkan oleh pemerintah sebenarnya adalah saat ini adalah tujuannya adalah siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti punya kebutuhan, baik itu orang anak-anak atau orang dewasa, pasti semuanya punya kebutuhan. Dan kebutuhan dasar itu sebenarnya adalah seluruh tindakan manusia untuk memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Dan di situ disampaikan bahwa untuk kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebutuhan tentang kebebasan, freedom, kebutuhan tentang kesenangan atau fun, dan kebutuhan akan penguasaan atau disebut dengan power. Mungkin akan kita coba satu persatu. Kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar manusia akan bertahan hidup itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang di sini bersifat fisiologis. Salah satunya adalah sandang, pangan, papan, keturunan. Biologis itu adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidup. Yang kedua adalah love and belonging atau kasih sayang dan rasa untuk diterima. Nah, di sini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial. Jadi di sini adalah kebutuhan akan diterima di komunitas-komunitas, di lingkungan-lingkungan sosial. Yeah. Yang ketiga adalah freedom atau kebutuhan dasar tentang kebebasan. Di sini kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup.
Ya, jadi intinya seseorang itu tidak ingin kadang-kala tidak ingin diatur dalam menentukan arah hidupnya. Ini adalah suatu kebutuhan dasar dari manusia yang di sini adalah kebebasan, kebutuhan dasar akan kebebasan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi di sini setiap orang itu pasti butuh senang, tidak akan mungkin ingin sedih. Gitu ya. Semuanya ingin senang. Makanya kadang-kala kita sebagai seorang pendidik itu kadang-kala diminta untuk mengajar anak dengan bermain tapi belajar. Gitu ya. Itu. Jadi supaya anak-anak ini merasa senang dan merasa nyaman. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di sini sebenarnya penguasaan atau power ini adalah sebenarnya bentuk pengakuan diri. Jadi setiap orang itu pengen diakui, gitu ya, pengen diakui di masyarakat. Jadi sebenarnya bentuk pengakuan diri. Yang selanjutnya kita belajar tentang motivasi perilaku. Dalam bukunya Dian Emerson, dalam bukunya Restructuring School Discipline, gitu ya, motivasi perilaku itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya motivasi perilaku ini adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu biasanya akan bertanya apa yang terjadi apabila saya melakukan. Sebenarnya mereka sedang menghindari masalah yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi di sini sebenarnya adalah ada perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan. Setiap orang itu pasti di saat punya masalah kadang-kala ini punya perilaku untuk menghindari masalah atau menghindari hukuman. Yang selanjutnya adalah motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, perilaku ini biasanya perilaku lebih tingkatannya lebih di atas yang pertama tadi, satu tingkat di atasnya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi setiap orang itu pasti punya perilaku di saat melakukan hal-hal yang baik itu ada kadang-kala pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan, walaupun hanya ucapan terima kasih, gitu ya. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku. Yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi di sini intinya adalah orang ini yakin apa yang dilakukan ini sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan mereka yakin bahwa nilai-nilai kebajikan itu merupakan kebutuhan dari hidupnya. Yang selanjutnya kita coba untuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di dunia pendidikan atau mungkin di kita diajarkan akan ada 3 hal ini. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sini adalah bersifat tidak berencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi biasanya ini berupa peraturan dan nanti hukuman ini berupa sanksinya. Jadi anak tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelumnya atau sesudahnya.
Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi mungkin hukuman ini bisa bersifat fisik, bisa bersifat verbal. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah tindakan atau yang sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan yang ketiga adalah restitusi. Dan di sini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Sebenarnya ini kalau restitusi ini sebenarnya kita seperti coaching pada siswa. Jadi anak itu punya masalah, melanggar masalah, hanya anak ini nantinya diminta untuk menemukan di dirinya sendiri untuk mengatasi masalah itu dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik untuk berikutnya berdasarkan dari apa yang dia rasakan sebenarnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah di posisi kontrol. Posisi kontrol. Bapak Ibu guru semuanya, ini ada 6 posisi kontrol. Nah, 6 posisi kontrol ini mana yang biasanya sering kita lakukan? Ada 6 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Disinilah kita sebagai pendidik diajarkan kita memposisikan diri ini di bagian yang mana di saat kita menghadapi anak yang melakukan pelanggaran. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Gitu ya. Dan kita coba dibahas di sini. Nah, kita nantinya di sini ada ciri-cirinya. Yang sering kita lakukan, posisi kita di mana? Ini sebagai penghukum. Cirinya itu kalau penghukum biasanya menggunakan nada suara yang tinggi. Mata melotot, jari menunjuk. Itu biasanya kita lakukan. Dan dari guru ini sering berkata, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu ulangi lagi, kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Jadi intinya di sini itu kita belajar tentang posisi kita di mana. Kalau kita pengen posisinya menghukum, inilah ciri-cirinya, pasti dengan nada suara yang tinggi. Kalau bahasa tubuhnya pasti matanya melotot, menunjuk, dengan wajah yang garang, Itu kalau kita sebagai penghukum, Yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nadanya pasti lebih melas. Kalau membuat rasa bersalah itu kan merapat pada anak. Jadi intinya tetap merapat mendekatkan pada anak. Dan di sini biasanya berkata, contoh di sini ada ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dan ini sebenarnya adalah membuat rasa bersalah. Mungkin banyak sering contoh-contoh yang lain. Nah, untuk sebagai teman, kalau teman itu pasti nadanya ramah, akrab, senyum dengan siswa, dekat dengan siswa. Kalau penghukum itu biasanya kan ada jarak, Kalau di sini teman itu nanti dekat dengan siswa, Kata-katanya nanti seperti
Nah, di sini sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya nadanya suaranya datar, biasanya bahasa tubuhnya formal. Ya, ini biasanya ini kalau hanya pemantau, ya biasanya dikatakan itu adalah peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Yang selanjutnya adalah manajer. Ya, jadi di sini manajer itu adalah nada kesuaranya tulus, tidak kaku, mendekat dengan murid. Di sini itu sebagai manajer itu diharapkan sebenarnya manajer ini cenderung ke restitusi, ya. Jadi apa yang kita yakini, jadi meningkatkan anak itu untuk sadar diri. Apa yang kamu yakini, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Nah, jika kamu memperbaiki ini menunjukkan tentang apa dirimu. Jadi ini adalah ciri-ciri dari posisi kita sebagai manajer. Jadi dengan kami di sini mencoba untuk memaparkan ini, itu ya, ada 5 posisi kontrol, itu ya, ada 5 posisi kontrol. Disitulah Bapak Ibu semuanya diharapkan nantinya dapat memposisikan diri dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah menjalankan. Ya. Cuma kadang-kala itu keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan, ya. Berbeda dengan peraturan sekolah. Keyakinan kelas di sini karena kita berbudaya positif, keyakinan kelas itu sebenarnya adalah harapannya itu adalah usulan dari siswa. Ya, usulan dari siswa. Jadi ini ada beberapa langkah yang kemarin mungkin saya dan teman-teman di JGP ini disuruh praktekkan, ya. Ada 5 langkah dalam membuat keyakinan kelas, ya, di saat kita berada di kelas. Yang pertama sebenarnya adalah langkah yang pertama adalah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi sebenarnya adalah mungkin kalau di sekolah ini contohnya mungkin anak nanti menyatakan peraturannya yang tidak tertulis di tata tertib, salah satunya adalah memakai helm di saat memasuki lingkungan sekolah. Jadi menggali peraturan-peraturan, ya, menggali peraturan-peraturan. Yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Ya. Contoh mungkin ada peraturan jangan terlambat. Ya, jangan terlambat. Nah, disinilah nanti jangan terlambat diubah menjadi kata-kata yang positif. Mungkin dibuat dengan masuk kelas tepat waktu. Jadi tidak ada kata-kata negatif. Dalam keyakinan kelas diharapkan tidak ada kata-kata negatif seperti jangan, tidak, dilarang. Itu sebisa mungkin dihindari, dicari dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang positif. Yang selanjutnya adalah menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi contoh tadi kalau masuk kelas tepat waktu, di situ anak ini nanti juga diminta untuk nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya itu apa? Contoh kalau kira-kira masuk kelas tepat waktu, kira-kira nilai kebajikan apa? Bapak Ibu, disiplin ya, kalau enggak? Ya. Paling ya disiplin. Nah, di situ disiplin bisa juga nanti tanggung jawab, gitu ya, di situ. Jadi anak ini memahami tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah pendalaman keyakinan. Itu kelas tampak seperti tidak tampak. Di sini maksudnya adalah setelah proses yang ketiga, anak-anak ini nantinya akan mengetahui nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam kalimat pada keyakinan kelas. Mereka itu nantinya diminta yang tampak, yang harus ditampakkan apa? Berarti kan di situ kalau misal mau masuk tepat waktu, yang tampak berarti harus datang masuk kelas tepat waktu. Yang tidak tepat tampak itu adalah yang disamakan adalah terlambat. Ini seperti itu. Kalau nanti misal mau membuang, misal di bahasa menjaga kerapian dan kebersihan,
Salah satunya yang tampak nanti adalah membuang sampah pada tempatnya, yang tidak tampak adalah membuang sampah sembarangan. Gitu. Yang kelima adalah di sini yang proses yang terakhir setelah kesepakatan kelas dibuat, di sini ada tugas saya dan tugas kamu. Saya ini adalah guru, kamu adalah siswa. Setelah disepakati itu, tugas saya sebagai guru itu apa, tugas siswa itu apa. Jadi nantinya biar kita tahu tugas kita di kelas masing-masing. Kalau tugas siswa adalah belajar, tugas guru mendidik, gitu ya. Jadi itulah tugasnya dan nantinya kita berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat. Oke, ini mungkin yang terakhir, ya, yang terakhir tentang restitusi. Restitusi di sini dimaksudkan adalah untuk membantu murid menjadi lebih baik, ya, untuk memiliki tujuan dalam berdisiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya. Penekanannya bukan pada bagaimana perilakunya untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi melalui restitusi ini diharapkan ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal pada diri siswa tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan dapat kembali ke harga dirinya. Sebenarnya di sini ini kalau kita dengan seorang teman, dengan rekan sejawat, dengan teman guru, itu kan pasti guru itu pernah mengalami masalah. Contoh, kalau saya misal punya masalah di kelas, anak saya sering tidur, gitu ya. Itu kalau kita ketemu, kita mempraktikkan prinsip coaching, itu kalau kita ketemu dengan teman-teman itu kan sebenarnya tidak boleh memberikan masukan atau saran, tetapi hanya memancing supaya kita ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri yang timbul dari dirinya sendiri. Sama seperti itu sebenarnya restitusi. Dari restitusi itu kan setelah membuat keyakinan kelas, ada peraturan, ada keyakinan kelas, jadi itu anak itu sadar kalau dia itu salah dan tidak akan mengulangi kembali, dan mereka tahu bagaimana cara untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya dari dirinya sendiri. Ini sebenarnya adalah di restitusi. Nah, restitusi sebenarnya ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan, makanya disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validitas tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini sebenarnya ini adalah proses. Jika kita punya ada anak yang bermasalah, bagaimana kita ini berdiskusi dengan anak, berdiskusi dengan kolaborasi dengan anak. Sebenarnya ada tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini itu sebenarnya adalah mencari jati diri anak, bahwa anak itu meyakini bahwa dia itu sebenarnya sudah salah, supaya tidak terlalu emosi. Makanya di sini ada beberapa pertanyaan biasanya. Di situ ada ungkapan dari Bapak Ibu guru. Contohnya adalah setiap orang pernah mengalami hal itu. Setiap orang pernah mengalami atau mungkin pernah mengalami itu. Itu salah satunya sebenarnya. Jadi intinya di sini adalah ada kata-kata yaitu dalam menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Nah, disinilah baru Bapak Ibu guru menanyakan alasan di sini. Alasan kenapa siswa itu membuat hal yang salah, gitu ya. Contoh kalau nantinya anak ini kok datang terlambat, gitu ya. Jadi anak ini ditanya alasan kamu datang terlambat kenapa? Dari situ, itu sudah masuk di tahap validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, disinilah anak ini karena sudah ada keyakinan kelas, anak ini diminta untuk ditanyakan tentang keyakinan kelasnya. Jadi apa yang dilakukan itu kan salah
sudah salah, merasa salah, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Ya, jadi itu nantinya adalah memunculkan anak itu supaya bisa mencari solusi dari dirinya sendiri. Ini tentang segitiga restitusi. Mungkin ini saya coba contohkan video dari segitiga restitusi. Selamat siang, Bunda. Siang, Pak. Luna sudah sholat zuhur? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Luna, tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, Luna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Luna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Luna? Betul, Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Luna juga pernah dengan mencontek tadi. Termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan kenapa Luna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Mainan. Baik. Berarti ketika Lukman tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Lukman masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Enggak. Ingat apa keyakinan kelas kita? Enggak. Jujur. Jujur dalam bertindak. Ya. Lalu yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin Yakin. sifat jujur itu baik untuk kita. Iya. Baik. Kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Luna lakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Belajar. Belajar terus Mengerjakan semampu. mengerjakan semampunya. Oke, kemudian Berdoa berdoa kepada pada Allah. iya berdoa kepada Allah. Oke, baik.
kasus saja. Nah, restitusi menurut Bapak Ibu mudah kita jalankan atau mungkin susah gitu. Nah, inilah susahnya kadang-kala kalau ada anak yang bermasalah itu PR kita itu sebenarnya adalah menjaga emosional kita sebenarnya. Nah, padahal itu kan diharapkan setelah kita mempelajari tadi mulai dari awal sampai akhir, gitu ya. Diharapkan itu kan kita ini bisa untuk memposisikan diri, salah satu di posisi kontrol. Kan nggak mungkin restitusi ini kalau posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kalau tidak, kita bisa memposisikan diri kita adalah sebagai manajer, ya, sebagai manajer, ya, untuk bisa menjalankan restitusi. Jadi inilah sebenarnya PR kita. Kadang-kadang kita ini yang sering kita lakukan itu adalah, dan saya jujur sendiri di posisi kontrol itu yang sering saya lakukan di kelas itu, posisi kontrolnya itu adalah di penghukum dan pemberitahuan bersalah. Paling mentok-mentoknya ada sampai di teman. Ya. Jarang sekali kita menjadi seorang manajer. Nah, disinilah sebenarnya kita berbicara tentang budaya positif agar kita ini meningkatkan kemampuan kita, bagaimana kita memberikan kebutuhan pada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena sebenarnya kiblat kita di dunia pendidikan itu adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan itu kita ini hanya mampu menuntun. Kita tidak bisa merubah, tapi menuntun anak untuk menebalkan apa yang baik dan menyamakan anak yang kurang baik. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu bukan suci bersih sebagai kertas, tapi anak itu sudah ada tulisan-tulisan, sudah ada isinya. Kalau mungkin Pak Ubed di agama Islam, anak itu kalau lahir fitrah suci, ya kalau meninggal masuk surga karena fitrah belum punya ada kesalahan. Nah di sini kalau anak itu, kalau di dunia pendidikan, anak itu pasti sudah dituliskan, sudah ada perilaku yang ada pada diri anak itu, baik itu yang baik ataupun yang buruk, itu sudah ada. Dan tugas kita adalah sebagai seorang pendidik itu hanya sebenarnya adalah menuntun anak itu untuk menebalkan. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang kodrat dalam pendidikan, contoh kalau dicontohkan Ki Hajar Dewantara, seorang petani menanam jagung tidak mungkin akan tumbuh padi. Jadi kalau kodratnya jagung, ya akan tumbuh jagung. Jadi kita itu sebagai petani itu hanya bisa untuk menanam, ya, merawat, memupuk, ya, terus menjaga dari hama, gitu ya. Dan tidak bisa merubah dari jagung menjadi padi, gitu ya. Dari jagung menjadi padi, gitu. Itu. Jadi intinya di saat kita mendidik ini kita belajar, mari kita sama-sama belajar bersama, ya, belajar bersama untuk menjadi pendidik yang baik, ya, menjadi pendidik yang baik. Semoga nanti kita kedepannya ini benar-benar bisa mengantarkan anak-anak kita, ya, mengantarkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, anak-anak yang misal punya masalah ini bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, menyadari nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri tanpa kita paksakan. Sebenarnya anak ini supaya sadar akan nilai-nilai sendiri, supaya nanti anak ini bisa menemukan arah, ya, arahnya dapat mencapai tujuan anak nantinya ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, gitu ya. Ada yang mungkin ditanyakan, monggo. Saya kembalikan ke Bu Ali selaku moderator. Monggo. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah dipresentasikan oleh Pak Hasan. Monggo.
dari Bapak Ibu Guru? Tidak ada? Tidak ada, berarti presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan itu sudah jelas ya. Kita masuk di sesi yang terakhir di refleksi, minta tolong bantuannya sebentar untuk masuk di bit.ly/SMKN 1 Badalit kecil semua gitu. Kita masuk di sesi yang terakhir di refleksi. bit.ly/SMKN 1 Badalit kecil semua. bit.ly/SMKN 1 Badalit kecil semua. Balik ke kegiatan bit.ly/SMKN 1 Badalit kecil semua. bit.ly/SMKN 1 Badalit. Tidak bisa. Tidak bisa gitu. Apa namanya Bapak Ibu paketnya coba apa namanya Merdeka Guru, Merdeka Belajar ID, Belajar ID tidak bisa gitu. Ya masalahnya saya ini pakai buatnya tapi punyanya balik. Ya saya masuk punya saya bisa. Gak bisa gitu. Gini aja, kalau memang gak bisa mungkin saya minta perwakilan dari Bapak Ibu Guru saja. Dari tadi yang sudah saya sampaikan ada mulai dari disiplin positif sampai terakhir tadi restitusi. Mungkin saya hanya ngambil beberapa item yang perlu kita refleksikan. Mungkin ini saya minta perwakilan dari Bapak Ibu saja. Apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai 5 posisi kontrol yang sudah kita sampaikan tadi? Mungkin dari Pak
Ubed kalau mungkin ada, monggo Ubed Bapak. Yes, menurut jenengan yang tadi sudah dipahami saja. Menurut jenengan apa itu posisi kontrol? Monggo Ubed. Posisi kontrol guru adalah bagaimana cara guru menempatkan dirinya di depan siswa untuk bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Yang tadi ada sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Oke, terima kasih Pak Ubed. Gitu ya. Memang saya tambahin lagi satu pemantau ya Pak Ubed. Ada 5 posisi kontrol. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Ubed. Mungkin saya lanjutkan ke yang kedua, posisi kedua. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai keyakinan kelas? Monggo kalau yang mewakili. Bu Tulis mungkin Bu. Tidak apa-apa, bisa saja. Menurut dengan keyakinan kelas itu apa? Lebih ke Tidak usah gemeter Bu, santai Bu. keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas di sini lebih ke nilai prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Mungkin lebih ke kesepakatan tadi antara siswa dan guru untuk selama dalam proses pembelajaran supaya nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disepakati bersama di awal. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Nulis. Jadi kesepakatan keyakinan kelas itu adalah yang diyakini bersama antara siswa dan guru. Jadi tidak hanya guru atau siswa saja. Jadi memang disepakati bersama. Untuk refleksi yang terakhir, ya, saya minta untuk refleksi yang terakhir adalah apa yang Bapak Ibu pahami mengenai restitusi. Ya, monggo Bu Rofi, Bu Rofi. Awas Bu. Semampunya saja yang tadi kan kita sudah memaparkan apa namanya restitusi. Monggo. Oke, terima kasih untuk Bu Rofi. Oke, tadi ada 3 refleksi yang sudah kami tampilkan. Yang pertama adalah posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Yang kedua tadi adalah mengenai keyakinan kelas. Yang ketiga tadi adalah restitusi. Di budaya positif itu sebenarnya kan memang yang perlu kita bangun itu adalah budaya positif yang ada di kelas. Jadi mulai dari peraturan, naik menjadi keyakinan kelas, menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Intinya di situ. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin saya simpulkan di sini posisi kontrol itu ada 5. Nah disinilah peran Bapak Ibu guru semuanya pandai-pandai dalam memposisikan diri untuk menghadapi siswa yang bermasalah.
Jadi posisi kontrol ini tadi adalah penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, terus sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah sebenarnya adalah turunan dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ya. Diambil nilai kebajikannya, dipositifkan kalimatnya sehingga menjadi kesepakatan kelas, dan diyakini nilai-nilai kebajikannya untuk diterapkan bukan hanya dari siswa tapi diterapkan untuk semuanya. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi di sini sebenarnya adalah menyelesaikan permasalahan siswa, ya, memunculkan motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita gabungkan tadi dari materi di sini, pada proses restitusi ini adalah seorang guru memposisikan diri sebagai manajer untuk dapat membantu siswa menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi siswa ini dengan guru memposisikan diri sebagai posisi kontrol, terus siswa meyakini keyakinan kelasnya sehingga dia dapat menemukan motivasi intrinsiknya untuk menyelesaikan atau mencari solusinya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari Pak Hasan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Mari saya katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Hasan, saya akhirnya bisa memahami bagaimana mengenai 5 posisi kontrol guru dan restitusi. Dan semoga kedepannya saya dapat menerapkan materi tersebut yang telah disampaikan dalam menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi oleh siswa-siswa di sekolah. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.